Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan proses turunnya Al-Quran dan penulisan Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril sebagai pedoman hidup dalam akidah, ibadah, muamalah. Al-Quran diturunkan kurang lebih sekitar 23 tahun. Penulisan dan pembukuan Al-Quran dimulai dari masa Rasulullah SAW hingga pada masa Khalifah. Memahami proses turunnya dan penulisan Al-Quran itu penting untuk mengetahui bagaimana keaslian dan kemurnian Al-Quran itu tetap terjaga hingga sampai sekarang ini. Nah, lalu bagaimana proses penurunnya Al-Quran? Jadi, para ulama membagi proses turunnya Al-Quran menjadi 2 periode. Yang pertama yaitu sebelum hijrah dinamakan ayat Makkiyah, dan sesudah hijrah dinamakan ayat Madaniyah. Namun, untuk mempermudah pemahaman, proses turunnya Al-Quran ini, sejarah turunnya Al-Quran ini dibagi menjadi 3 periode. Periode yang pertama yaitu sejak turunnya wahyu pertama, yaitu Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Pada masa itu Rasulullah SAW belum diperintahkan untuk berdakwah. Lalu turunlah ayat Quran Surah Al-Mudaththir ayat 1-2 yang memerintahkan Rasulullah untuk berdakwah. Pada periode ini berlangsung sekitar 4-5 tahun dan menimbulkan berbagai reaksi dari kalangan masyarakat. Ada yang menerima, ada yang menolak, dan ada juga yang menyebarkan dakwahnya di luar Mekah. Periode kedua berlangsung sekitar 8-9 tahun. Hal ini ditandai dengan semakin pesatnya pertentangan antara kaum muslimin dan kaum jahiliyah. Pada masa ini turunlah ayat-ayat yang menjelaskan kewajiban umat Islam tentang seruan berdakwah dengan hikmah dan ancaman peringatan bagi orang-orang musyrik yang menolak kebenaran. Periode ketiga terjadi setelah hijrah ke Yathrib, yaitu Madinah. Periode ini berlangsung sekitar 10 tahun. Pada masa ini umat Islam sudah bisa menjalankan ajaran agama Islam dengan lebih bebas. Pada periode ini juga disebut dengan periode penyempurnaan ajaran agama Islam, dengan ditandai turunnya ayat Al-Quran yang menyatakan kesempurnaan agama Islam, yaitu dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 3 yang terjadi pada Haji Wada. Jadi secara keseluruhan proses atau sejarah turunnya Al-Quran sekitar 23 tahun. Lalu proses turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Proses turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW melalui 3 tahap. Pertama, Al-Quran diturunkan sekaligus oleh Allah ke Lauhul Mahfuz, yaitu tempat yang mencatat segala ketentuan-ketentuan Allah. Quran Surah Al-Buruj ayat 21-22 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Bal huwa Qur'anum Majid fi lahwim mahfud. Yang artinya, bahkan yang mereka dustakan itu ialah Al-Quran yang mulia, yang tersimpan di tempat yang terjaga, Lauhul Mahfuz. Kedua, Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah Sama'ud Dunya, yaitu langit dunia, yang ditandai dengan Quran Surah Al-Qadar ayat 1 dan Quran Surah Ad-Duhan ayat 3. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW yang melalui malaikat Jibril
sesuai dengan kebutuhan dakwah. Sebagaimana disebutkan dalam Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 193 sampai 195. Lalu sejarah penulisan dan pembukuan Al-Quran. Sejarah penulisan Al-Quran pada masa Rasulullah. Penulisan Al-Quran sudah dimulai sejak masa Rasulullah SAW bersamaan dengan proses penghafalan oleh para sahabat. Rasulullah menunjuk para penulis wahyu, di antaranya yaitu Zaid bin Sabit dan Muawiyah, untuk mencatat ayat-ayat Al-Quran pada berbagai media, seperti pelepah kurma, batu, tulang, dan kulit. Rasulullah juga menganjurkan para sahabat untuk menghafal dan membaca Al-Quran di dalam sholatnya. Pada masa ini Al-Quran belum diturunkan dalam satu mushaf, karena wahyu pada saat ini masih terus turun. Namun ayat-ayat telah ditulis dan dihafal oleh para sahabat sehingga keasliannya tetap terjaga. Yang kedua, pada masa Abu Bakar, yaitu pengumpulan Al-Quran. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, terjadi perang Yamamah yang mana menyebabkan banyak para penghafal Al-Quran gugur. Umar bin Khattab mengusulkan kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf untuk mencegah hilangnya ayat-ayat Al-Quran. Setelah mempertimbangkan usulan tersebut, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq mengutus Zaid bin Sabit untuk mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran dari berbagai catatan dan hafalan. Lalu mushaf yang telah dikumpulkan disimpan oleh Abu Bakar, yang lalu berpindah kepada Umar bin Khattab dan kemudian berpindah kepada Hafsah binti Umar. Lalu yang ketiga, pembukuan Al-Quran pada masa Utsman bin Affan. Pada masa Utsman bin Affan, wilayah Islam semakin luas sehingga muncul perbedaan cara membaca Al-Quran di berbagai daerah. Untuk mencegah perselisihan, Utsman memerintahkan penyalinan mushaf yang disusun pada masa Abu Bakar, yang mana sebuah tim yang dipimpin oleh Zaid bin Sabit kemudian diperbanyak dan dikirim ke seluruh berbagai wilayah Islam. Mushaf inilah yang dikenal dengan Mushaf Utsman dan menjadi standar bacaan Al-Quran Islam hingga sekarang ini. Baik, sekian penjelasan dari saya tentang proses turunnya Al-Quran dan penulisan Al-Quran. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما